Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati habibina syafi'ina maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'alifatil kitab nafa'ana Allah bilumi fitorini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafanallahu bi ulumihi fitrin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal hasilu, maka bermula kesimpulannya atau hasilnya, annahu, sesungguhnya kelakuan, yatlubu, itu mencarilah orang yang menuntut ilmu, ridhohu, akan ridhonya guru, wa yastanibu, dan menjauhilah ia orang yang menuntut ilmu, syukhtahu, akan kemarahan guru, wa yatamassalu, dan hendaklah mengikuti atau menjalankan ia amrohu, akan perintahnya guru, fi ghairi maksiatillahi ta'ala, di dalam selain maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'ata, dan tidak ada ketaatan itu maujud li makhlukin, kepada makhluk, fi maksiatil khaliqi, di dalam maksiat kepada sang khaliq atau zat yang menciptakan. Jadi anak-anak semua, kesimpulan dari apa yang Ustadz sampaikan minggu kemarinnya lagi, bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satunya adalah dengan cara kita harus mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Maka kemudian kesimpulannya, wajib bagi para santri, para siswa, orang-orang yang sibuk di dalam mencari ilmu, dia wajib yatlubu ridhohu, wajib mencari ridho guru, wa yastanibu syukhtahu, dan menjauhi amarah, kemarahan, kemukaan guru. Maka kamu jangan sekali-kali bikin guru marah, bikin ustadz ghadab. Hati-hati, karena kemarahan guru itu setingkat dengan kemarahan Allah. Kalau guru marah, nanti imbasnya ilmu itu kamu akan tidak dapat. Ilmu yang kau miliki tidak akan berkah kalau kau bikin marah guru. Maka yang harus kau cari keridhoannya. Cari ridho guru, jangan sampai guru marah, jangan sampai guru kecewa, ya. Itu penting dalam belajar untuk ilmu. Wa yatamasalu amrahu fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Dan kamu semua para santri harus senantiasa mengikuti perintahnya dengan catatan fi ghairi maksiatillah. Kalau perintahnya itu tidak di dalam maksiat kepada Allah. Guru nyuruh ini, kerjakan. Ustaz perintah ini, kerjakan. Gitu. Jangan membantah. Kerjakan, kecuali kalau ada guru yang menyuruh kamu untuk berbuat maksiat, baru kamu ndak boleh mematuhi perintah guru tersebut. Namun selagi dia masih memerintahkan sesuatu yang baik, bahkan yang bermanfaat, ya wajib kamu harusnya wajib
mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah sang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Min tauqirihi, dan itu setengah dari mengagungkan guru. Setengah dari mengagungkan guru. Tauqiru auladihi, itu mengagungkan anak-anak guru. Nah, ingat tuh. Setengah daripada memuliakan ustadz, kamu harus memuliakan anak-anaknya ustadz. Itu. Contoh ustadz nih, anak ustadz lagi jalan-jalan, kau hina, kok tidak boleh. Menghina anaknya guru berarti sama dengan menghina guru. Sampai segini loh. Ta'amul muta'alim itu mengajarkan kita. Maka siapapun guru kita, kita harus tetap memuliakan anak-anaknya guru. Waman, dan orang ya ta'alaku, yang punya hubungan bi dengan guru. Dan orang-orang yang punya hubungan dengan ustadz kita. Ya mungkin kawannya, kerabatnya, bapak ibunya, itu harus kita muliakan semua. Jangan kita hinakan, jangan kita rendahkan, tidak boleh. Ya, paham dong? Paham dong? Jadi cari ilmu yang bermanfaat itu memang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi orang-orang yang berkaitan dengan guru kita harus kita muliakan. Sebagaimana kita memuliakan guru kita itu sendiri. Wa kana ustaduna, dan ada oleh guru kita Syekhul Islami, yang menjadi sesepuh atau orang tuanya Islam, Burhanuddin, yaitu bernama Syekh Burhanuddin, Shahibul Hidayati, yang memiliki kitab memiliki kitab Al-Hidayah. Yahki, itu cerita ia. Jadi guru kita Syekh Burhanuddin itu pernah cerita, anna wahidan, sesungguhnya salah seorang min kibari a'immati Bukhara, dari pembesar-pembesar para imamnya kota Bukhara. Bukhara itu ya kota di mana Imam Bukhari lahir. Imam pembesar Imam Bukhara, salah satunya, karena ada ia yajlisu, itu duduk majlis darsi, di tempat pendidikan atau tempat belajar. Wa kana, dan ada ia ahadun tadi, salah satu pembesar Imam Bukhara tadi, yakumu, itu berdiri ia, fi khalali darsi, di sela-sela dia belajar. Ya, ketika dia asik belajar, tahu-tahu dia berdiri. Ahyanan, pada satu waktu. Wasa'alu, dan pada bertanyalah mereka, orang-orang kawan-kawan yang ada di sekitar situ, anhu, dari salah satu pembesar kita tadi, pembesar imam di Bukhara tadi. Jadi ada salah satu imam besar di kota Bukhara, itu ketika dia belajar, tahu-tahu dia berdiri. Nah, orang-orang waktu itu tanya, kenapa dia berdiri? Kemudian apa? Yakulu wa yakulu, dan menjawablah ia. Salah satu pembesar imam tadi menjawab, anna ibna ustadi, sesungguhnya anak laki-laki guruku, yal'abu, itu lagi bermain, ma'asibyani, bersama anak-anak kecil yang lain, fisakati, di lorong jalan. Fa idza ra'aituhu, maka ketika aku melihatnya, maka ketika melihat aku akannya, boleh. Aku maka berdiri aku lahu karenanya. Maka berdiri aku lahu karenanya, ta'dziman, karena mengagungkan, li ustadi, kepada guruku. Coba.
Ketika dia berangkat mau belajar, contohnya kamu mau masuk sekolah, tahu-tahu di tengah jalan kamu bertemu dengan salah satu anak guru. Ini nih Syekh Burhanuddin ini cerita ada salah satu imam pembesar kota Bukhara itu pernah ketika dia belajar, tahu-tahu dia berdiri. Ditanya, kenapa engkau berdiri? Karena saya melihat anak laki-laki guruku lagi bermain-main dengan kawan-kawannya, anak-anak yang lain. Maka aku berdiri karena menghormati guruku. Nah, ini. Paham ya? Paham maksud cerita ini? Jadi kamu belajar, tahu-tahu ada kamu melihat anak seorang ustadz kita lagi main dengan kawan-kawannya. Ini kalau menurut cerita ini, kita harus mencontoh, kita harus berdiri menghormati anak guru kita itu, anak ustadz kita ini. Berdiri itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati guru, menghormati orang tuanya, karena bapaknya guru kita, maka kita hormati. Saking segitunya loh. Maka kayak di dunia pesantren, khususnya di Jawa sana itu, maka anak kiai itu yang kita sering panggil Gus, itu tentu sangat dihormati oleh para santri-santri ayahnya. Contoh saya sendiri itu kalau ketemu Gus Ustadz, ya itu sama ketika kita ketemu dengan Gus itu ya sama dengan kita ketemu dengan guru kita sendiri. Dimanapun kita melihat dia, kita kejar, kita cium tangan, bersalaman, minta doa, seperti itu. Takdim, kita nunduk ketika di hadapan dia. Kita diajak berbicara ya kita nunduk, tidak memandang wajahnya. Ya, itulah ciri-ciri daripada akhlak seorang santri terhadap guru. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Paham tuh? Nah, jangan main selonong poe. Ya, dipanggil gurunya tidak datang, waduh, ini sedih rasanya. Jangan seperti itu. Jangan ada kamu seperti itu. Ya, patuhi perintah guru. Hormati guru dan keluarganya. Insya Allah kau akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Allah buka pintu hidayah, dimudahkan kamu dalam belajar, dan kamu akan sukses menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadi, dan bermula qadi, al imam yang jadi imam, Fakhruddin, yaitu Imam Fakhruddin al Irsanabadi, ya, yang berbangsa Irsanabadi. Karena itu ada ia, Raisul A'immati, itu menjadi pimpinannya para imam. Yamurru, itu melewat ia, wa kana sultanu, dan adalah oleh raja, yahtarimu, itu memuliakan sultan akannya, ghayatal ikhtirami, dengan sangat atau sempurnanya memuliakan. Wa kana, dan adalah ia, yaqulu, itu berkata, ana, bermula aku, wajatu, itu menemukan aku, hadzan nasoba, akan ini derajat, bi hurmatil ustadi, karena memuliakan guru. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kuntu, itu ada aku, ahdimu, itu melayani aku, ustadi, akan guruku, al-qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi, yaitu Syekh Qadhi Abu Yazid Ad-Dabusi, wa kuntu, dan ada aku, ahdimu, itu melayaninya, wa bahu, dan memasak aku, to'aman, akan makanan, wala akulu, dan tidak makan aku, minhu, darinya. Nah, ini cerita lagi. Syekh Qadhi
Fakhruddin Al-Irsanabadi itu adalah salah satu pimpinannya para imam. Pimpinan para imam. Ketika dia lewat dan bertemu sultan itu kalau sekarang ini ya presiden. Presiden ini bertemu dengan Syekh Fakhruddin tersebut. Maka apa yang terjadi? Yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Sultan tadi itu malah memuliakan Syekh dengan sangat memuliakan sekali. Ghayatal ihtiram itu sempurna dalam memuliakan. Padahal seorang raja, seorang presiden ketemu dengan Syekh, presidennya yang memuliakan. Kemudian si Syekh ini cerita, saya mendapatkan derajat seperti ini sebabnya tidak lain karena saya memuliakan guru. Nah, Syekh Fakhruddin tadi cerita, aku ini biasa melayani, mengkhidmati kebutuhan guru, melayani keinginan guru. Ya kan? Dan aku pun melayaninya, memasak makanan untuknya dan aku tidak ngambil sedikit pun. Coba. Ini imam pembesar, pimpinannya para imam, dia cerita, raja aja, presiden aja hormat dengan dia. Dia cerita, kenapa saya mendapatkan derajat seperti ini? Karena saya memuliakan guru. Saya melayani kebutuhan guru. Saya masakin guruku. Aku tidak ngambil nasinya, tidak ngambil kuenya, tidak ngambil apa-apa. Semuanya aku serahkan ke guru. Nah, sekarang Ustaz tanya, zaman sekarang ini ada tidak santri yang mampu seperti itu? Boro-boro masak untuk guru. Santri zaman kini ini kadang-kadang disuruh gurunya ngambil sampah aja hatinya masih ngerutuk. Ya kan? Cuma ngambil sampah ngerutuk. Cuma disuruh nyapu aja ngomel-ngomel hatinya. Walaupun luarnya ya oke. Hatinya ngomel-ngomel. Ustadz nih nyuruh-nyuruh baik. Hatinya. Apalagi suruh nyuci bajunya. Apalagi suruh nyetrika. Ya Pak. Dan Ustadz ingat ya. Rata-rata orang yang ikhlas melayani guru itu sukses dia. Sukses. Ini baru-baru ini ada yang namanya alumni sini. Tahu Ihsan enggak? Ihsan orang daerah Jakarta. Alumni Bang Ihsan yang kaligrafinya bagus tuh. Tahu? Enggak tahu. Dia itu dulu kalau di pondok ini sering bantu Ustaz. Ustaz capek itu enggak Ustaz suruh tuh. Capek Ustaznya. Kok pijiti Ustaz? Pijit. Kadang-kadang ke rumah Ustaz, ada yang bisa saya bantu enggak Ustaz? Begitu. Untuk perangit satu orang. Ustaz, ada yang bisa saya bantu Ustaz? Menawarkan diri ke rumah. Waduh San, cuci piring, cuci. Waduh San, nanam pisang, menanam. Coba. Kemarin dia baru ikut lomba ceramah daiyah, ya kan? Tingkat Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Lumayan, alhamdulillah, ya kan? Ya kan? Dia dapat juara. Juara satu coba. Sekarang lah mulai jalan dia jadi penceramah. Gara-gara menang dai itu, jalan ceramah dia di masjid-masjid di kota Semarang. Ustadz ini belum tembus ke Semarang, dia udah tembus ke Semarang.
Kemarin khutbah Idul Adha itu. Dia foto, dia kirim di Facebook ya. Insya Allah. Setahun yang lalu dia ngomong, Ustaz, kalau Ustaz mudik saya mau silaturahim ke rumah Ustaz. Setelah Ustaz 2 tahun tidak mudik nih. Ya kan? Ini anak jangkat, asalnya dari mana nih? Bengkulu, tidak salah tuh. Mondok di Munawaroh, sekarang kuliah di Semarang, di Undip, tidak salah, atau di Unisola, tapi eksis dia sekarang. Kaligrafinya sudah lancar. Ya, itulah orang-orang yang ikhlas dan tulus di dalam mengkhidmati dan melayani guru. Itu ditiru seperti ini. Allah yang akan mengangkat derajat kalian. Sejauh kalian menghormati guru, melayani guru, Allah akan angkat derajat kalian. Tapi sepintar apapun kamu, otak kau cerdas, ranking terus di kelas, tapi kalau kau tidak ada melayani gurumu, tidak menghormati guru, tengoklah, Ustaz tidak ngancam, kamu tidak akan jadi apa-apa di masyarakat. Ilmumu juga akan tidak ada gunanya. Ya. Tapi walaupun mungkin otak pas-pasan, ilmunya dikit dapatnya, dibilang pintar enggak, dibilang bodoh coba. Tapi dia ta'zim dengan guru, dia hormat dengan guru, dia kejar ridho guru, Masya Allah. Orang-orang seperti ini yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jagalah akhlak kalian terhadap guru-guru satu-satu yang ngajar di pondok, baik itu ngajar umum maupun ngajar kitab-kitab di pesantren gitu loh. Karena ini manfaatnya akan kembali kepada dirimu sendiri, bukan kembali kepada orang lain. Paham tuh? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syekhu al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Halawani, dan bermula Syekh al-Imam yang jadi imam, al-Ajal yang mulia, Syamsul A'immah yang menjadi cahayanya para imam, al-Halawani atau Syekh al-Halawani. Kotekana itu sungguh-sungguh ada ia, kharaja itu keluar ia, min Bukhara dari kota Bukhara. Wasakana dan berdiam diri ya fi ba'dil qura di setengah pedesaan, ahyanan pada suatu waktu. Pada suatu waktu. Ahyanan pada suatu waktu. Bihatisatin dengan apa ini maknanya? Bihatisatin dengan sebab pembahasan ilmu, waqa'at yang terjadi atau yang mewajibkan ia dengan muhadasah tersebut. Jadi ada namanya Syamsul A'immah al-Halawani. Dia itu sering keluar dari kota Bukhara dan dia bermukim di sebagian desa-desa kecil yang tujuannya apa? Tujuannya dia membahas masalah ilmu agama. Gitu loh. Membahas. Dan dia mewajibkan. Jadi kalau zaman sekarang ini ya buka-buka majelis ilmu, majelis taklim, ya kan? Kayak kamu besok kalau balik ke dusun tuh, ya kan, buka masjid tuh majelis taklim, ya kan, ngaji kitab apa yang kau bisa, ajak masyarakat untuk ikut ngaji semua, ya kan.
Waqad zaradhu talamidahu, dan sungguh telah mengziarahi kepadanya sekalian murid-muridnya. Maka banyak yang datang kepadanya murid-muridnya. Ghairu Syekhil Imam Al-Qadhi Abi Bakar Az-Zar Baji, kecuali yang tidak datang kepadanya adalah Syekh Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zar Baji. Faqala lahu, maka berkatalah si Syamsul Aimah tersebut kepada Syekh Al-Imam Al-Qadhi. Khina laqihi, ketika bertemu ia akannya. Limada lam tazaroni, kenapa engkau tidak mendatangiku? Limada, kenapa lam tazarni, tidak mengunjungi kamu padaku? Faqala, maka berkatalah Syekh Imam Al-Qadhi, kuntu mashulan, kuntu ada aku, mashulan itu sibuk atau disibukkan. Ya, disibukkan bikhidmati, dengan melayani. Melayani. Bikhidmatil walidati, karena melayani orang tuaku. Melayani orang tuaku. Jadi ceritalah Syekh Syamsul Aimah Al-Halawani ini, bahwa dia sering datang ke desa-desa mengadakan pengajian, membahas ilmu. Datanglah di sana banyak murid-muridnya yang pada datang, kecuali ada satu murid yang tidak datang, yang bernama Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zar Baji tadi. Nah, suatu hari Syekh Syamsul Aimah Al-Halawani bertemu dengan Syekh Qadhi ini. Ditanya, "Cung, kenapa kau tidak datang di pengajianku?" Nah, ya kan. Kalau gini, "Loh, ngapa kemarin kau tidak datang waktu Ustaz ngaji?" Ya kan? Jawablah si muridnya tersebut, "Maaf guru, saya lagi sibuk melayani orang tuaku." Ya kan? Sibuk melayani orang tuaku. Apa kemudian? Qala, maka berkatalah si Syekh, turzaku, diberi rizki kamu al-umro, akan umur, wala turzaku, dan tidak diberi rizki kamu, wala turzaku, dan tidak diberi kamu runakid darsi, akan hiasan ilmu atau pendidikan. Oke. Wakana, dan adalah ia, kadzalika, itu seperti itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya kelakuan, kana, maka adalah si Syekh Al-Qadhi Abu Bakar tadi, kadzalika, seperti itu kejadiannya. Fi aksari awqatihi, di dalam kebanyakan waktu-waktunya, fil qura, di dalam pedesaan. Walam yantazim, maka tidak menjadi tertata atau menjadi runtut, lahu baginya, adarsu, oleh pembelajaran atau pendidikan. Nah, maka ketika bertemulah si guru ini dengan muridnya, apa kata gurunya? "Oh, kalau gitu kamu diberikan rezeki umur panjang, namun kamu tidak akan bisa mendapatkan hiasan dan
berkahnya daripada ilmu pendidikan. Nah, coba apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi akhirnya memang kenyataannya seperti itu. Syekh Qadhi ini di berbagai banyak waktunya di desa-desa, maka dia tidak lagi memiliki konsisten di dalam menjaga jadwal-jadwal di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan ilmu. Ya bahasa kasarnya kacau balau hidupnya. Coba. Jadi kalau ada salah satu guru kamu, ustadz kamu yang main ke desa kamu, atau mungkin kamu ceramah atau ngisi pengajian atau apa, maka kamu jangan sekali-kali tidak meluangkan waktu untuk menemui gurumu. Temui, apapun kesibukan tinggalkan. Ya. Contoh nih, kayak ustadz ceramah di Bamonyo di Pamenang, ya, di desa mana gitu kan. Ya kamu di desa situ, kamu cari, oh itu guruku. Kamu harus menyambutnya. Kamu ikuti pengajiannya dari awal sampai akhir. Itulah salah satu cara menghormati guru. Ini kadang-kadang enggak pergi ke Jangkat, padahal di situ banyak anak-anak alumni Munawarah. Boro-boro ikut atau menyambut, mengikuti pengajiannya dari awal sampai akhir. Kadang-kadang dia nongol aja tidak. Nah, orang yang seperti ini, ya kan, tidak akan dia mendapatkan manis dan berkahnya kelezatan ilmu. Dan pendidikan ilmunya tidak akan tertata, akan kocar-kacir. Coba. Maka perlu kita waspadai untuk kamu semua. Siapapun ada guru kita atau ustadz kita yang ceramah atau ngisi pengajian di kampung-kampung kamu, di desa-desa kamu, kamu tahu itu, kau datangi, kau sambut dia, kau ikuti pengajiannya dari awal sampai akhir. Faman maka bermula barang siapa ta'adza itu menyakiti ia minhu dari kelakuannya ia ustadho akan gurunya, yuhramu maka dihalang-halangilah ia barokatal ilmi akan keberkahan ilmu. Wala yantafi'u dan tidak bisa ngambil manfaat ia bi dengan ilmu illa qalilan kecuali sedikit. Nah, coba dengar. Siapa di antara kita yang kelakuannya menyakiti guru? Perbuatannya menyakiti guru, menyakiti ustadznya. Maka apa yang terjadi? Yuhramu barokatal ilmi, maka dia akan terhalang dan tertutup dari keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bi illa qalilan, dia tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu itu kecuali sedikit. Dapailah ilmu, dapailah berkahnya tapi dikit. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti guru. Makanya Ustadz sarankan sama kamu, jangan sekali-kali kau bikin sakit hati Ustadz. Nanti kau tidak akan dapat keberkahan ilmu. Kamu tidak akan dapat memanfaatkan ilmu kecuali sedikit. Ya. Paham loh? Oke. Jadi kita harus berhati-hati selama kita dalam menuntut ilmu. Terutama adab akhlak kita terhadap guru. Jangan sampai kamu abaikan. Jangan sampai kamu kemudian berbuat sesuatu yang menyebabkan hati dan perasaan gurumu itu jadi kecewa. Inilah satu-satunya cara agar kamu bisa mendapatkan keberkahan ilmu dan mendapatkan manfaat ilmu. Nah, jadi dalam pengajian pagi ini kesimpulannya adalah
setengah daripada cara agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah adalah kita harus menjaga perasaan dan menjaga hati guru kita. Jangan sampai tersakiti. Mari kita kejar keridhaan guru, ya kan, dan juga keluarganya. Insya Allah, kalau engkau mau melayani guru dengan baik, dengan ikhlas, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menjadikan kamu semua menjadi orang-orang yang sukses di dalam menuntut ilmu dan sukses dalam berkarya baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, mudah-mudahanlah kita semua ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama ngaji dan belajar di pesantren Munawarah ini. Mudah-mudahan kamu dapat ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan hamidin, hamdan yakin, amal kafir masjidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa fadilana biha sayyidina hajat. Aditulina biha bismi syairatan fa'ana biha ala darajat. Adibaluna biha sallallahu sayyidina kharatul hayat wa barakatuh. Allahumma zillana ilman nafi'a wa rizqana fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna maulatina talabidana dhurriyyatina wa alibatina wa qawmina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'anil azim. Wa la taj'alna wa yawmna syari wa dhari wal bidaya wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al mahadana ya Allah mahatan mubarakatan ya Allah mahatan mubarakatan nafatan ya hadil ummah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ta'ala wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.